Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija Slaban. Untuk video kali ini, Ibu akan membahas mengenai PKN kelas 10 dengan judul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik dan benar. Bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar, dan menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita mulai, mari belajar yuk. Iya, kita awali dari pengertian wawasan Nusantara. Apa sih arti wawasan Nusantara? Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, wawasan Nusantara ini diperlukan untuk mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, bahkan gangguan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Untuk selanjutnya, apa sih konsep dasar yang terdapat dalam wawasan Nusantara? Ada 3 konsep. Konsep yang pertama itu wadah. Wadah itu merupakan tempat masyarakat, tempat berbangsa dan tempat bernegara sebagai kegiatan kenegaraan. Misalnya itu ada dalam bentuk organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahnya itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk konsep yang kedua ada isi. Isi itu merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat, cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga itu adalah tata laku. Tata laku ini merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, di mana tata laku ini terdiri dari tata laku yang terlihat dan tidak terlihat. Jadi tata laku ini tercermin dalam tindakan menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan bangsa, serta mampu untuk memperkuat jati diri serta kepribadian bangsa. Itulah unsur dasar konsep. Kemudian kalau yang berikutnya itu adalah tentang asas wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara memiliki beberapa asas. Misalnya, asas yang pertama itu adalah memiliki kesetiaan terhadap kesepakatan bersama yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Misalnya dulu bangsa Indonesia kan pada awalnya ada gerakan nasional, di mana gerakan nasional ini bisa menimbulkan dan memunculkan motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan. Itu diawali sejak Budi Utomo tahun 1908. Jadi sejak Budi Utomo didirikan, muncul organisasi-organisasi berikutnya, bahkan sampai ada Kongres Pemuda yang kedua pada tahun 1928. Dan diakhiri, endingnya ini semua, ending perjuangannya itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan yang seperti inilah yang sangat penting dan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan dalam kebinekaan. Ya, yang berikutnya adalah
asas kerjasama. Dalam artian asas kerjasama ini saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga tujuan antar kelompok itu dapat tercapai. Ada lagi yang berikutnya, asas solidaritas. Solidaritas dalam artian kan rasa setia kawan. Di sini yang dituntut adalah kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mau berkorban tanpa meninggalkan ciri khas atau karakter budaya kita masing-masing. Jadi pengorbanan dalam arti positif ya, bukan hal yang negatif. Kan mau juga kayak gitu, hancur demi kawan. Itu kurang tepat juga. Kalau memang salah teman kita, ya kita bilang aja salah. Kalau benar, kita bilang benar. Oke, ya yang berikutnya itu adalah adanya keadilan. Asas keadilan ini dalam artian adanya kesesuaian dalam pembagian dari hasil jerih payah atau usaha yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau dari daerah tertentu, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Gitu dia. Yang berikutnya adalah ada asas kejujuran. Asas kejujuran ini dalam artian dia berani berkata, berani berpikir serta bertindak sesuai dengan ketentuan yang benar. Sekalipun pahit, ya kita harus tetap mengutamakan kejujuran tersebut. Yang berikutnya adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sasaran untuk ke depan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, itulah intinya. Yang berikut adalah adanya kepentingan yang sama, yaitu kepentingan, kalau zaman dulu mungkin kita lebih fokus terhadap penjajah, kepentingan kita secara fisik dalam mencapai kemerdekaan. Tapi kalau untuk saat ini kepentingan yang sama mungkin yang kita lihat itu adalah bagaimana mengatasi sistem yang lagi booming, yaitu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memecah belah persatuan bangsa melalui media massa. Jadi kita harus bisa memfilter segala informasi, apakah itu memotivasi atau menjatuhkan atau memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa. Itulah merupakan asas wawasan Nusantara. Oke, yang selanjutnya di sini ada konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini terdiri atas empat bagian yang bisa kita ketahui, mulai misalnya konsep kesatuan politik. Konsep kesatuan politik ini memiliki pengertian Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa dan negara menuju tujuannya. Kemudian juga secara psikologis bangsa Indonesia juga harus tahu dan bisa merasakan kalau kita itu adalah satu rasa, senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Ada juga seluruh kepulauan Nusantara merupakan suatu kesatuan hukum. Dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Jadi kesatuan politik ini didasari oleh Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu kan terjadi sekitar tanggal 13 Desember 1957 yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil
dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari daratan yang dihubungkan oleh perairan. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep kesatuan ekonomi. Jadi konsep kesatuan ekonomi ini bisa kita pahami, misalnya dalam artian bahwa konsep kesatuan ekonomi ini merupakan kehidupan ekonomi di wilayah Nusantara, merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki satu kesatuan yang dapat diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Atau misalnya juga dalam pengertian yang kedua bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas di setiap daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonomi. Serta yang terakhir ini yang bisa kita lihat konsep kesatuan ekonominya adalah bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. Jadi semua ini adalah milik kita bersama. Ya, yang bagian C tentang konsep kesatuan sosial budaya. Konsep kesatuan sosial budaya ini artinya adalah masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki kehidupan yang serasi, selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, itu sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Dan juga budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Jadi kita tidak boleh memandang bahwa budayamu beda dari budaya saya karena saya adalah pribumi di sini, saya lebih mayoritas di Indonesia. Enggak, tidak boleh. Kita adalah satu. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, tradisi, bahasa, adat istiadat, bahkan agama. Ini diperlukan kesadaran untuk saling menghormati dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan nasional dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan kehidupan masyarakat yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai karunia Tuhan. Ya, yang keempat di sini adalah tentang konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam artian bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman dari seluruh bangsa dan negara. Jadi setiap warga negara harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela bangsa dan negara. Dan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana kan dijelaskan bahwa satu dari urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah pertahanan keamanan. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan nasional gitu. Jadi meskipun demikian, urusan keamanan ya sesungguhnya merupakan tanggung jawab semua pihak. Ya, untuk selanjutnya tentang kedudukan, fungsi, tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Di sini kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Ini merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi dengan demikian, wawasan Nusantara ini menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Seperti itu pendapat dari Sumarsono. Yang berikutnya di sini adalah fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi serta rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, tindakan, kebijakan, bahkan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus mengutamakan kepentingan nasional. Untuk fungsi yang lain juga misalnya dapat mengembangkan kehidupan berbangsa, yaitu masyarakat yang multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Ada juga mengenai adanya kesadaran dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kemudian ada juga dapat memupuk rasa cinta terhadap tanah air Indonesia serta mengembangkan keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah. Kemudian mengenai tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tujuannya yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Kemudian untuk manfaat Wawasan Nusantara, manfaatnya misalnya setiap warga negara Indonesia mengenal dan mengetahui bahwa kedaulatan Republik Indonesia memiliki wilayah hukum dengan pengakuan internasional, dan juga setiap warga negara Indonesia wajib dalam mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, hambatan, tantangan ataupun gangguan dari pihak manapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, untuk selanjutnya mengenai aspek yang terdapat dalam Wawasan Nusantara. Ada dua aspek yang terdapat dalam Wawasan Nusantara. Yang pertama itu adalah aspek Trigatra dan yang kedua adalah aspek Pancagatra. Ya, untuk aspek Trigatra dalam Wawasan Nusantara, aspek ini merupakan aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada sebuah negara. Karena Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang tetap. Misalnya ada posisi dan kondisi geografis. Indonesia kan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, di mana letak Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka secara geografis, letak Indonesia sangat strategis. Indonesia juga berada pada posisi silang dunia. Karena letak Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia juga melalui garis khatulistiwa. Kondisi inilah yang mempengaruhi corak kehidupan bangsa Indonesia. Ini terlihat pada penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam membina ketahanan nasional. Misalnya negara kepulauan seperti Indonesia yang cenderung memanfaatkan potensi kelautan. Untuk yang berikutnya dari aspek Trigatra ini adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk artinya semua manusia yang menempati suatu negara. Jadi terdapat sejumlah yang terkait dengan keadaan penduduk suatu negara, seperti jumlah penduduk atau perubahan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, bahkan perpindahan. Ada juga mengenai komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, serta persebaran penduduknya. Jadi kalau Indonesia sendiri, kemampuan penduduk ini menjadi salah satu yang berkaitan dengan tingkat pendidikan rata-rata. Jadi kalau ditanya bagaimana tingkat pendidikan rata-rata Indonesia, ya masih sangat diharapkan untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Apa yang harus dilakukan? Ya banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya memperbaiki fasilitas sekolah, melakukan bentuk pelatihan terhadap guru-guru Indonesia, gitu. Yang ketiga itu adalah keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam suatu negara dalam artian segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, di udara. Itu dia. Jadi kekayaan alam ini meliputi flora, fauna, dan tambang.
Jadi, keadaan dan kekayaan alam Indonesia harus bisa diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bangsa Indonesia. Oke, yang berikutnya adalah aspek Pancagatra. Aspek yang kedua yang terdapat dalam wawasan Nusantara. Pancagatra merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis. Misalnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Misalnya untuk ideologi. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Jadi Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian yang kedua ada politik. Politik ini dapat diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik suatu negara ditentukan oleh politik yang diterapkan. Jadi sistem politik tersebut umumnya cerminan interaksi input dan output. Sistem kehidupan politik Indonesia merupakan keseimbangan dan keserasian antara input dan output berdasarkan Pancasila. Untuk bidang ekonomi, di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur. Di dalam pasal 33 tertulis bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini kan memiliki arti setiap warga negara memiliki hak kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Kegiatan ekonomi Indonesia diwujudkan dalam bentuk badan usaha negara, badan usaha swasta, dan juga koperasi. Jadi pembangunan ekonomi Indonesia sangat diharapkan dapat memperkuat pertahanan ekonomi Indonesia itu sendiri. Ya, kemudian untuk sosial budaya, dalam konsep Pancagatra, sosial budaya ini merupakan konsep dinamis. Budaya Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, bahkan gangguan yang datang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan kelangsungan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu bisa disebabkan faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar biasanya agak sulit untuk ditolak. Namun dampak negatifnya bisa dilihat seperti dapat membahayakan kepribadian bangsa. Ini juga perlu diwaspadai. Segala budaya-budaya yang dari luar, bukan berarti kita menyatakan bahwa budaya dari luar itu jelek. Enggak, ada yang baik, ada yang tidak baik. Supaya budaya dari luar tidak merusak, kita harus memiliki ketahanan sosial budaya dan harus ditingkatkan gitu. Jadi untuk dapat meningkatkannya, tindakan yang harus kita lakukan misalnya menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kita juga harus bisa menciptakan dan mengembangkan kehidupan beragama. Kita juga harus meningkatkan kecintaan terhadap budaya Nusantara, serta kita, apalagi generasi muda, harus dapat mensosialisasikan pengembangan budaya lokal itu. Kemudian yang terakhir itu adalah pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan dan keamanan ini merupakan kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi, dan mengatasi segala tantangan dan hambatan, baik dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat membahayakan identitas dan integritas bangsa Indonesia. Jadi
apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan ini? Ya, misalnya yang kita lakukan itulah kemampuan dalam memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis. Bagaimana kita mampu untuk mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya. Bagaimana kita mampu mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Bagaimana kita mampu mempertahankan pertahanan dan keamanan yang dilandasi landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, landasan visional wawasan Nusantara. Bagaimana kita mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban. Bagaimana hubungan antar gatra? Ketiga antar gatra ilmiah, yaitu Trigatra, dan juga kelima gatra sosial, yaitu Pancagatra, serta antar gatra sendiri memiliki korelasi atau hubungan timbal balik dan interdependensi atau saling terkait. Hubungan antar gatra dan Pancagatra serta antra gatra ini juga tidak bisa dipisahkan secara menyeluruh karena ini saling terkait dan membentuk tata laku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Di sini ada makna dari hubungan Trigatra dan Pancagatra serta antargatra. Jadi Trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional seperti yang terdapat dalam Pancagatra. Jadi ini juga dapat merupakan suatu tatanan yang utuh, yang menyeluruh dan terpadu. Jadi ketiga hal ini saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu lemah, itu dapat mengakibatkan kelemahan yang lain, gatra yang lain. Kalau satu gatra kuat, maka itu juga dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lain. Jadi antar gatra dan trigatra memiliki hubungan juga. Misalnya di antara gatra geografis dan gatra kekayaan alam terdapat hubungan timbal balik, yaitu karakter geografis dapat mempengaruhi persebaran kualitas dan kekayaan alam, segala jenis kekayaan alam. Sebaliknya, kekayaan alam dapat juga mempengaruhi karakter geografis suatu negara. Kemudian di antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam terdapat juga hubungan, yaitu kehidupan dan mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk suatu negara dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam negara tersebut. Sebaliknya, jenis kekayaan alam, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam tersebut yang terdapat dalam suatu negara itu juga dipengaruhi oleh kehidupan negara tersebut. Dan juga di antara gatra geografis dan gatra kependudukan terdapat hubungan, yaitu bentuk-bentuk kehidupan persebaran penduduk yang terkait dengan karakter geografis suatu negara. Sementara karakter geografis suatu negara akan mempengaruhi bentuk kehidupan dan persebaran penduduk. Itulah hubungannya. Pancagatra yang terdiri dari gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan itu juga memiliki hubungan dengan antargatra. Seperti apa hubungannya? Misalnya sini yang pertama, hubungan antargatra ideologi dan keempat gatra lain dalam Pancagatra. Ideologi kan merupakan falsafah bangsa dan landasan ideologi negara. Ideologi menjadi nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam Pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan nasional. Kemudian untuk hubungan gatra politik dan keempat gatra lain dalam Pancagatra dapat kita lihat kehidupan politik yang mapan dan dinamis dalam menjalankan kebenaran ideologi ini memberikan iklim kondusif untuk mengembangkan gatra-gatra lain. Ya, hubungan antara gatra ekonomi dan keempat gatra lain dalam Pancagatra adalah
Kehidupan ekonomi yang tumbuh konstan dengan penyebaran merata akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut. Ya, hal ini dapat membuat kehidupan politik menjadi dinamis dan mengembangkan kehidupan sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ya, yang berikutnya mengenai hubungan antar gatra sosial budaya dan keempat gatra lainnya dalam Pancagatra. Kehidupan sosial budaya yang serasi, dinamis, berkepribadian, dan kebudayaan akan keyakinan kebenaran ideologi, kehidupan ekonomi yang mementingkan kebersamaan, serta pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Serta yang terakhir, hubungan antar gatra pertahanan dan keamanan dengan keempat gatra lain dalam Pancagatra. Di sini dapat kita lihat bahwa kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil akan meyakinkan kebenaran ideologi dan memberikan iklim kondusif untuk mengembangkan gatra-gatra lain. Itulah mengenai hubungan antar gatra, trigatra, dan pancagatra. Oke, untuk yang terakhir bagian D yaitu tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Implementasi wawasan Nusantara dimaksud di sini adalah penerapan atau pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang mencakup dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Misalnya di sini kita lihat dalam berbagai bidang. Untuk yang pertama bidang politik. Dalam bidang politik ini seluruh kehidupan ketatanegaraan baik yang menyangkut dasar dan sistem pemerintahan Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam bidang ekonomi, harus mampu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kemudian dalam bidang sosial budaya, itu harus menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Dalam bidang pertahanan dan keamanan itu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. Hal ini menjadi suatu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pemahaman konsep wawasan Nusantara sudah seharusnya dapat kita tunjukkan dengan sikap yang menjunjung tinggi semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme dan semangat rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan, meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi semangat nasionalisme dan patriotisme ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan sekolah, apa yang harus kita berbuat di lingkungan sekolah? Yang harus diperbuat, contoh, yaitu sikap disiplin dan hikmat saat mengikuti upacara bendera atau upacara perayaan hari nasional lainnya. Kemudian bersama dengan pihak terkait secara aktif menjalin kerjasama dengan negara lain, misalnya dalam bentuk pertukaran pelajar. Kemudian selalu menjaga sikap toleransi dan menghargai antar siswa yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda budaya sebagai wujud kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan dapat mengadakan kegiatan yang dilakukan secara aktif dengan tema kebangsaan. Ya, tujuannya untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan juga ada lagi menjadi bagian dari kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Misalnya bentuk kegiatan OSIS, Pramuka, Paskibra, dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan rumah dan masyarakat, sikap yang harus kita lakukan misalnya
Kita harus bersikap menghormati dan menghargai agama yang berbeda, ras, bahasa, suku yang berbeda di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita juga harus mengibarkan bendera merah putih pada saat perayaan, misalnya kegiatan hari kemerdekaan atau perayaan hari-hari besar lainnya. Dan juga kita harus berperan aktif dalam kegiatan sosial maupun kegiatan yang bertemakan kebangsaan, misalnya Karang Taruna. Dan tidak kalah penting, mencintai dan selalu menggunakan produk dalam negeri, karena itu menjadi salah satu kekuatan bagi usaha menengah, kecil, dan atas. Oke, ya demikianlah penjelasan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat.